Dikit-dikit overthinking mulu, sampai gelisah, sampai nggak bisa tidur. Nah, meskipun secara literal overthinking itu maknanya kebanyakan mikir, tapi berdasarkan penggunaannya overthinking itu artinya mikirin itu mulu, nggak ada ujungnya. Jadi overthinking adalah jenis thinking yang nggak efisien. Nah gini, biasanya kan kalau lagi overthinking tuh pikiran dan perasaan kita nggak terarah ya, nyebar-nyebar aja tanpa struktur. Nah makanya mikirnya itu nggak selesai-selesai, muter-muter di situ aja. Biasanya yang bikin pikiran muter di situ aja karena satu, kita mikirin masa lalu atau keadaan yang nggak bisa diubah. Dan otak kita terus saja generating, kalau aja waktu itu, coba dulu nggak gitu. Nah kita terus-terusan nih ngeluarin berbagai macam what ifs buat skenario yang nggak bisa diubah. Nah hal lain yang biasanya bikin overthinking juga itu ketika kita harus ambil keputusan yang nggak gampang, yang cost-nya gede atau risikonya gede atau keputusannya itu penuh dilema yang kayaknya tuh apapun keputusan yang kita ambil rasanya salah semua. Belum lagi ya, biasanya kalau lagi overthinking tuh rasionalitas kita dikaburkan oleh perasaan-perasaan yang bikin kita sulit berpikir jernih, kayak ada rasa cemas, sedih, marah, cemburu, dan sebagainya. Kalau misalnya perasaan overthinkingnya itu karena kita menyesali apa yang sudah terjadi dan gak bisa diubah, atau menyesali keadaan yang gak bisa kita ubah gitu ya. Ya sebenarnya gak bisa diapa-apain, kita pikirin sampai kapan juga keadaan gak akan berbalik. Satu-satunya cara itu menghadapinya dengan cara belajar menerima keadaan dan berusaha untuk menavigasi masa kini dan masa depan dengan lebih optimal dalam keadaan yang kita sesali itu. Terus kalau overthinking itu adalah thinking yang gak efisien, gimana nih supaya overthinkingnya efisien dan supaya ada ujungnya gitu, gak itu mulu. Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplor pertanyaan dan gagasan tentang budaya dan agama. Pertanyaan hari ini nggak forbidden sih, tapi kenapa sih overthinking mulu, mikirin hal yang sama, muter-muter di situ sampai capek, tapi nggak kelihatan ada solusinya, nggak kelihatan ada ujungnya, dan rasanya kayak terjebak di pikiran itu aja. Nah sebelum aku lanjut, buat yang belum subscribe dulu ya. Nah jadi nih ya, sebenarnya kalau lagi overthinking, buat bantu alur berpikir supaya jadi lebih efisien dan supaya alur pikiran kita itu bisa kelihatan, bisa nih dicatat dan disusun jadi diagram flow. Sebut saja suatu keadaan itu X. Nah gimana nih kalau X? Nah X itu udah terjadi belum? Kalau misalnya udah terjadi atau belum terjadi, nah bisa diubah nggak? Nah misalnya enggak nih, ya berarti udah berhenti, stop mikirnya di situ. Relakan dan belajar nerima keadaan maksudnya. Nah kalau misalnya bisa diubah, ya berarti pertanyaan lanjutannya itu kamu pengen ubah nggak? Kalau enggak, berarti kembali ke merelakan dan belajar menerima keadaan. Tapi kalau misalnya kamu mau ubah dan kamu mau melakukan upaya untuk mengubahnya, lanjutannya bikin rencana dan aksi. Kalau kamu pengen ubah tapi nggak mau berupaya, ya mendingan merelakan dan belajar menerima aja. Kalau misalnya nih udah berencana, udah berupaya, pilihannya kan bisa jadi gagal atau berhasil ya. Kalau berhasil berarti ya problem solve. Kalau nggak berhasil, apakah kamu coba lagi? Ya berarti harus evaluasi dulu, terus bikin rencana lagi. X ini bisa kamu ganti keadaan apapun. Nah misalnya, gimana kalau pacar kita ninggalin kita? Gimana kalau misalnya jatuh sakit yang kronis gitu? Atau gimana kalau bos kita nggak suka sama kita gitu? Atau misalnya gimana ya kalau kita bangkrut secara finansial? Nah terus kelanjutannya apakah kebangkrutan itu udah terjadi atau belum? Kalau belum ya bisa kita cegah nggak? Kalau sudah terjadi bisa kita restore nggak? Bisa kita perbaiki keadaan nggak? Nah kalau mikirin hal-hal yang nggak bisa diubah dan berharap bisa diubah ya memang itu bikin banyak energi kebuang ya. Tapi wajar kok kalau kita menyesali hal yang tidak menyenangkan yang terjadi ke kita dan kita tuh jadi kepikiran sampai lama. Nah itu manusiawi kok, dan mungkin buat sebagian besar kita merelakan dan belajar menerima keadaan itu emang bukan hal yang mudah dan sederhana. Dan memang ya, some cases bisa sangat pelik dan sangat kompleks dan akan sulit untuk dibikin struktur ya, sulit dibikin framework berpikir ya, karena mungkin variabel yang dilibatkan itu ada banyak dan berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda tingkatan prioritas dan risikonya. Yang aku bikin tadi of course sangat
simplified ya, sangat aku simplifikasi. Tapi aku harap diagram tadi bisa berguna untuk bantu proses overthinking kamu ya. Dan kalau ternyata tetap ruminating terus tanpa kamu bisa kontrol, mungkin kamu butuh bantuan profesional. Mungkin kamu bisa kunjungi psikolog atau psikiater untuk bantu bisa berpikir lebih jernih lagi nih gitu. Karena kalau kita lagi dikuasai perasaan bingung, sedih, atau marah, yang perasaan itu intens banget, memang akan susah untuk berpikir tenang dan jadinya kita bisa terjebak di pikirannya itu aja. Apalagi kalau pikiran itu-itunya aja tuh pikiran negatif ya, yang bisa nyakitin perasaan kita sendiri misalnya. Yang semakin dipikirin semakin kita sakit gitu dan kita jadi malah semakin kalut. Nah, atau bisa juga dibicarakan ke teman atau kerabat yang kamu percaya atau orang yang kamu anggap bisa mendengarkan yang bijaksana. Tapi intinya kebanyakan overthinking itu kalau nggak ada arahnya, capek dan nggak sehat ya nggak sih? Kalau menurut kamu gimana nih? Kamu biasanya kalau lagi overthinking itu mikirin masa lalu atau masa depan? Tulis kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan join juga membership channel Forbidden Questions untuk bisa mengakses konten eksklusif ya. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.